Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sintia Yuliani, mahasiswa dari Politeknik AP3I Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil selama saya belajar tentang materi presentasi and negotiation, yaitu tentang negosiasi, paradigma, strategi, dan juga tentang handling konflik. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi ini adalah proses berkomunikasi bolak-balik untuk tujuan mencapai kesepakatan bersama tentang berbagai kebutuhan atau ide. Ini adalah perilaku yang melibatkan komunikasi, penjualan, pemasaran, psikologi, sosiologi, ketegasan, dan resolusi konflik. Seorang negosiator dapat berupa pembeli atau penjual, pelanggan, pemasok, bos, ataupun karyawan, mitra bisnis, diplomat, atau pegawai negeri. Pada tingkat yang lebih pribadi, negosiasi dilakukan antara teman, orang tua, anak-anak, atau pasangan. Nah, selain itu juga ada tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi ini pasti di setiap kegiatan bernegosiasi pasti ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Tentunya tujuan bernegosiasi ini yang pertama, untuk mencapai suatu kesepakatan yang dianggap untuk menguntungkan semua pihak. Yang kedua, untuk menyelesaikan suatu masalah dan menemukan solusi dari masalah yang di tengah dihadapi pihak-pihak yang bernegosiasi. Dan yang ketiga, yaitu untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi, di mana semua mendapatkan manfaat atau win-win solution. Nah, selain tujuan bernegosiasi juga di sini ada proses mendengar dengan 5 panca indera. Yang pertama itu mendengar dengan mata, yaitu mengamati keseluruhan, contohnya melihat body language pembicara maupun lawan bicara. Yang kedua itu mendengar dengan telinga, menjadi pendengar yang baik bagi lawan bicara. Yang ketiga itu mendengar dengan hidung, yaitu mengamati babauan dengan menilai kondisi yang disebut nyaman ataupun tidak nyaman. Dan yang keempat yaitu mendengar dengan lidah. Mendengar dengan lidah itu yaitu mencicipi atau mencoba mengangkat suatu yang dibutuhkan dengan lidah. Dan yang terakhir yaitu mendengar dengan kulit. Mendengar dengan kulit itu kita mengamati dengan sentuhan, jadi kita di sana bisa melihat orang tersebut gugup atau tidaknya. Dan di sini ada paradigma. Saya akan menjelaskan strategi paradigma. Yang pertama itu ada win-win negotiation. Win-win negotiation ini adalah sama-sama menang, setuju dalam bernegosiasi. Contohnya itu ada 2 orang laki-laki sedang bermain futsal dan mereka pun suka bermain futsal dan juga senang bermain futsal kedua-duanya. Dan yang kedua yaitu win-loss negotiation. Win-loss negotiation ini adalah salah satu pihak yang berhasil untuk memaksa pihak lain. Contohnya itu kita berhasil memaksa seseorang untuk bermain poli meskipun kedua pihak tidak bisa bermain poli. Dan yang ketiga ini ada loss-loss negotiation. Loss-loss negotiation ini yaitu kedua belah pihak tidak mendapatkan hasil sama sekali dari proses bernegosiasi. Contohnya yaitu kedua orang berselisih terhadap pemilihan tempat makan dan hasilnya kedua belah pihak tidak terjadi untuk makan bersama. Dan yang keempat ada paradigma Lone-Witz. Paradigma Lone-Witz ini yaitu artinya kalah menang. Jadi paradigma Lone-Witz ini adalah sudut pandang klasik yang memandang sebagai situasi win-loss. Jika salah satu pihak menang, maka pihak lain akan kalah. Contohnya yaitu pedagang mengurangi harga jual pada pelanggan dengan harapan pelanggan akan percaya kepada penjual. Yang kelima ini ada paradigma win. Paradigma win ini yaitu selalu berpikir menang, biasanya tidak memikirkan orang lain untuk kalah atau menang. Hal itu relevan, yang penting mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contohnya, saya belajar dengan sungguh-sungguh karena saya ingin mendapatkan hasil apa yang saya inginkan, dan di sana saya tidak memikirkan
tidak memikirkan orang lain mau menang ataupun tidak. Yang penting saya sudah mendapatkan hal apa yang saya mau. Yang keenam, win-win or the new. Win-win or the new itu yaitu jika tidak dapat memperoleh solusi yang akan memenangkan mereka berdua. Contohnya, saya ini bekerja di sebuah perusahaan. Saya berjanji akan memberikan pekerjaan yang baik untuk perusahaan tersebut, tetapi saya tidak bisa melakukannya dan akan terjadi di lain waktu. Setelah itu, handling konflik. Handling konflik ini memiliki strategi-strategi. Yang pertama yaitu strategi akomodir. Strategi akomodir ini yaitu strategi atau gaya dengan mengalah atau mengorbankan kepentingan diri sendiri dan rela mempertahankan hubungan dengan pihak lain. Yang kedua yaitu strategi all-point. All-point strategi ini yang menghindari pengambilan keputusan dalam bentuk apapun pada sebuah konflik. Contohnya yaitu pada situasi loss-loss. Yang ketiga ada strategi kolaborer. Strategi ini strategi yang berusaha untuk memuaskan semua pihak yang sedang konflik. Sangat diperlukan diskusi bersama dan mencari solusi terbaik, serta diperlukan kejujuran dan komitmen. Contohnya itu ada di situasi I win you win. Yang keempat yaitu strategi kontrol. Strategi kontrol ini yaitu strategi di mana kita berusaha untuk memenangi konflik ini dengan mengalihkan pihak lain. Contohnya yaitu ada di kasus I win you loss. Dan yang terakhir di sini ada strategi compromise. Strategi ini di mana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia mengalahkan dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan dalam sebuah konflik demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Dan contohnya itu ada pada situasi we both win, we both lose. Itulah presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.